Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Lagu-lagu Minang hari ini kita temukan juga ada dengan bahasa-bahasa yang mohon maaf tidak karuan. Ya betul. Nah, itu kan tidak daripada Rasul tadi. Allah dibawa nanya, Rasul bawa nanya, tapi tidak Rasul itu. Ya. Rasul terakhir kok yang etika logika itu sih letak. Nah, tapi kalau saya melihat Pak Sekri, beberapa lagu belakangan ini yang lagu katakanlah mereka mengidentikan dengan lagu garah katanya. Iya. Tapi dengan kata-kata yang vulgar. Berbeda juga dengan lagu-lagu garah mungkin yang dulu dibawakan oleh Pak Samsiasan. Itu tandanya anak-anak aku nak punya landasan tradisinya nak punya. Tapi berpijak itu nak jaleh ni. Kalau berpijak di tradisi Minang ni jadi orang Minang dulu. Baru orang Minang beretika. Bahasa lagu orang Minang itu bukanlah lagu bersahwat, tapi lagu bermartabat. Bermartabat. Nah, ya. Tetap dia walaupun itu lagu garah, ya. Tetap pilihan katanya itu tetap dijaga. Harus jaga. Itu kalau tidak salah di masa lalu itu Pak Samsiasan, ada Zai Safei ya, iya. yang cenderung ke lagu garah itu. Tapi tidak ada kotor bahasa. Tapi tidak ada. Lagu itu ya kuncinya itu lagu bukan lagu bersahwat, tapi lagu buat martabat. Mantap, dan sana Firdaus Safi. Istilah luar biasa ini. Lagu itu bukan bersahwat. Tidak lagu bersahwat, tapi lagu bermartabat. Iya. Sehingga konotasi kata kalimat itu bisa dinikmati oleh semua orang. Semua orang duduk dalam semandu dengan lagu itu anak madu. Ya. Kalau yang bersahwat, itu paksa kita menghindar. Atau begitu identik, begitu tahu musiknya aja, ini lagu Sano. Iya. Nah, orang akan pindah musiknya. Itulah kira-kira. Iya. Nah, masih ada Pak Sikri. Kalau dulu di tahun 70-an, 80-an sampai 90-an itu kan sulit menembus dapur rekaman. Iya. Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Iya. Malahan walaupun seperti yang Pak Sikri katakan tadi, kita sudah punya karya, tapi karena belum punya nama, sulit masih dianggap jadi anak bawah. Walaupun lagu recak pada orang tuh. Iya. Nah, tapi hari ini kan semua serba bebas dulu. Iya. Begitu selesai satu karya, tayang YouTube, tayang di medsos, selesai. Kalau kita dulu berproses, saya bikin lagu nih. Misalnya siapa kawan yang ada di samping kita. Mana lagu dia kok? Bahasa air. Bisa Bang Diani Kincai, Mayetik dan macam-macam tuh. Pak Masud Mahmudjah almarhum, Pak Tarun Yusuf, lagu. Jadi awak tak takut mencilangkan orang tu. Lagu tu. Segonya masukkan bisa dibilang kok sebetulnya kok kalimat kok rancak ni dari kemari kok macam-macam lah. Jadi sampai berproses dikeroyok oleh jangan takut ya Pak. Minta kritik orang jangan takut dikritik. Kau takut dikritik nombor gadang Pak. Jadi. Kalau hari ini tulis sendiri, siapkan musik sendiri, upload sendiri. Jadi kritikan masa kami 80-an tuh ada kritik yang tidak ada jalan keluar, kan sakit tuh. Tapi tidak masalah. Memang itu orang menilai seperti itu. Walaupun tidak ada, tapi kritik jalan keluar. Ya, saya teringat kisah Metek B Anduska Pak Sikri. Beliau ciptakan lagu, lalu lagunya itu menurut beliau sudah jadi, tapi dia tidak bisa mendapatkan judul. Lalu kemudian judulnya itu dikeroyok oleh seniman senior di Iya, tidak hanya Metek, saya juga gitu. Pak Sikri juga sama. Ada nama si WWSP itu paling banyak mengkritik memberi judul dan mengkritik dan memberi judul lagu. Iya. Jadi tidak masalah, kan tidak merubah lagu. Iya, tidak merubah. Justru mencarikan judul yang lebih menarik. Yang diciptakan Metek itu lagu yang masih populer hari ini Pak. Iya. Guguk Menyambarnya. Ya. Yang ditulis tahun 83 gitu. Iya. Banyak juga lagu yang saya. Puluhan ya ini. Ini tidak masalah. Berarti ini menarik ya? Tapi hari ini tidak ada proses itu lagi ya? Tidak.
semenjak main YouTube enggak. Orang tuh sudah merasa lagu udah selesai rekam lah gitu. Kayak Iya. tanpa proses, tanpa ada masukan, kritikan dari kawan-kawan. Saya pun sampai sekarang kalau lagu baru tetap ada kawan-kawan sebelah, walaupun mungkin pengetahuan dia mungkin lagu di bawah kita misalnya, Ya. nggak masalah. Mana tahu ada yang muncul dari dia kan? Minimal karena dia pernah Iya. pendengar, Ya, nggak dalam masalah. kapasitas pendengar dia bisa juga punya pandangan ya. Ya, ada juga lagu tuh ketika direkam berubah sendiri oleh penyanyi dalam studio. Lagu tuh harusnya melari ke akor 5, dia nyanyi ke akor 4. Sampai pemusik kayak Novelty, kok aku cuk, kok di cuk, dah pandai murus, Nah, itu gimana jadi itu? nggak masalah. Bisa, tapi dengan kondisi bisa berubah yang ke arah yang baik ya. Arah yang baik. Berubah Justru menjadi itu, lebih baik di iya. di Menurut saya penyanyinya. menjadi lebih baik. Itu lagu saya nih. Berserwana di mana mimpi, nan datang tadi malam. Itu aslinya. Ya. Sama cuk enggak, nan datang tadi malam. Kafa nih. Oh, Harusnya harus kari. ya. Dia lari ke fa atau keempat. Tebal Terpaksa lah Sino selesai stick vokal digantinya akor lama. ganti ke lagi. Iya. Nggak bisa dia Nah, itu kan kerjasama ya. iya. Ya, kerjasama pencipta. Ada juga penyanyi yang seperti itu. Ada juga penyanyi yang sok-sok mengganti-ganti melodi ya, itu saya nggak suka. Iya. Lagu itu sudah selesai. Iya. Kamu mau gaya kan orang kan tuh ada improv. Bukan. Badang-badangan gitu. Iya, nggak perlu. Iya, iya. Sudah selesai orang bikin lagu melodi itu roh tuh. Itu roh jiwa tuh melodi itu. Ya. Bukan roh pikiran, tapi roh jiwa. Karena untuk menemukan Itu melodi rasa. Bukan dengan pikiran melodi, tidak. tidak serta-merta begitu saja. Enggak. Karena pasti ada feel lain Iya. atau filosofi. Pasti ada pilihan melodi itu, pilihan nada tertinggi itu seperti apa, pilihan rendah seperti apa, sudah ada pilihan. Kalau kita akademisi ya, Ya. Nah, contohnya lagu yang saya bikin anak Sorogo tuh, kok seperti itu melodinya? Saya harus jadi orang pesisir selatan dulu. Iya, iya. Nah, saya bayangkan saya sebagai orang yang anaknya meninggal, membayangkan orang menyanyikan sebuah apa namanya ilau. Iya. Bentuk ilau orang kematian ya. Kita harus masuk ke dalam roh itu dulu. Harus pelajari Iya, ilau itu ya. iya. Paling tidak walaupun melodi ini hafal, tapi paling tidak roh masuk. Iya, iya. Ketika membuat lagu yang anak meninggal, kita membayangkan sebuah ilau dan dia keluar masuk. Iya, iya. Selesai. Kalau kita dulu berproses, saya bikin lagu nih. Nah, misalnya siapa kawan yang ada di samping kita. Mana lagu dia kok? Bahasa air. Bisa Bang Diana Kincaya, Maetes dan macam-macam tuh. Pak Mas Mamuja almarhum, Ya. Pak Tahun Yusuf. Lalu gua jadi awak tak takut mencilin ke orang. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.